Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Pada video ini ada pertanyaan dari Uda VP tentang siapakah yang disembah oleh Nabi Musa pada zaman itu? Menurut saya pertanyaan dari saudara Uda VP ini sepertinya dia tetap kukuh dengan pendiriannya sebagai umat Islam bahwa Yesus atau Isa itu adalah Nabi dan bukan Tuhan, makanya sampai timbul pertanyaan seperti ini. Jadi lewat pertanyaannya dia ingin kebenaran atau kepastian bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau Allah itu sendiri. Oh, Nabi Musa itu ketika di zaman itu dia nyembah siapa sih? Tuhan Yesus. Menyembah Tuhan Yesus. Iya, Okay, Tuhan Yesus kan Yahweh itu sendiri, Yahweh Elohim. Tuhan Yesus Yahweh. Berarti dia Tuhan satu-satu yang disembah. Menurut kakak itu yang alam pencipta alam langit semesta ini ya? Bukan menurut saya, berdasarkan firman Tuhan. Menurut firman Tuhan. Menurut firman Tuhan bahwa Nabi Musa menyembah Tuhan Yesus Kristus. Nabi Musa menyembah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Iya, betul. Ada bunyinya? Oke, begini saudaraku Uda. Oh, bukan begini, ada bunyinya nggak? Ada bunyinya nggak? Ya, bukan begini. Dengar makanya. Dari mana kita tahu bahwa para nabi itu menyembah Tuhan yang sama dengan yang kita sembah? Dari firman-Nya. Itulah kenapa ada lagu Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah selama-lamanya. Nah, apa yang tidak berubah? Firman-Nya tidak pernah berubah. Ingat ya, kita mengenali Tuhan itu dari firman-Nya. Karena apa? Gini, bentar. Kepada Nabi Musa, ketika Nabi Musa bertanya sama Tuhan Yesus ya, sama Yahweh Elohim di Keluaran 3 ayat 14. Ayat 13 sampai 14 ya. Di sini saya baca firman Tuhan, Keluaran 3 ayat 13 sampai 14. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku yang ada dan yang ada. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, aku yang ada, yang telah ada, telah mengutus aku kepadamu. Kata kuncinya di mana? Aku yang ada dan yang ada. Ya, itu ciri-ciri dari Elohim itu sendiri bahwa dia adalah yang ada dan yang ada. Nah, firman-Nya yang dia berikan kepada Nabi Musa tetap sama yang dia berikan kepada Rasul Yohanes. Yaitu di Wahyu 1 ayat 8, Tuhan Yesus berfirman, akulah yang ada dan yang ada. Nah, berarti kita bisa mengenali, oh berarti ini adalah oknum yang sama karena firman-Nya tidak pernah berubah. Sudah paham? Ya. Ya sudah, makanya Tuhan Yesus berfirman di Matius 23:34. Aku telah mengutus nabi-nabiku, orang-orang bijaksana dan ahli kitab. Nah, siapa nabi-nabi yang diutus Tuhan Yesus? Ya Nabi Musa, Nabi Yesaya, Nabi Nuh, Abraham, Nabi Yunus, Nabi Ayub. Dan semua nabi-nabi di Israel itu Tuhan Yesus yang mengutus. Karena kita tahu dari firman-Nya tidak pernah berubah. Bateraiku habis. Oh alah. Iya, firman Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia berfirman kepada Abraham di Kejadian 17 ayat 1. Akulah Allah yang Maha Kuasa, Elohim yang Maha Kuasa. Kepada Yakub, Kejadian 35 ayat 11, akulah yang Maha Kuasa, ya Allah yang Maha Kuasa. Kepada Nabi Yesaya, akulah yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain aku. Jadi kita bisa lihat dari kata kuncinya, yang Maha Kuasa, yang awal dan akhir. Tetapi itu juga firman-Nya kepada Rasul Yohanes, Rasul-Rasul. Wahyu 1 ayat 8, Tuhan berfirman, akulah yang ada dan yang ada, yang awal dan akhir, yang Maha Kuasa. Nah, dari situ kita mengenali bahwa oknum yang disembah Abraham, Musa, Yakub, Yesaya sama dengan yang disembah para rasul di Perjanjian Baru. Karena apa? Firman-Nya tidak pernah berubah. Makanya ada lagu, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah selama-lamanya. Apanya yang tidak berubah? Firman-Nya. Firman-Nya tidak pernah berubah, selalu sama dari dahulu sampai kapanpun, kekal abadi selama-lamanya. Di mana Tuhan berfirman, akulah yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain aku. Wah, haleluya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.
Menurut saya jawaban dari Mihana untuk pertanyaan ini sudah sangat jelas dan Mihana bahkan menyebutkan semua dalil-dalilnya yang ada di Alkitab. Jadi kalau sesuai dengan firman-firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus itu memang adalah Allah itu sendiri. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Keluaran pukul 3:13 lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Keluaran pukul 3:14 firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Wahyu 1:8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Matius pukul 23:34 Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota. Kejadian 17:1 Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kejadian 35:11 lagi firman Allah kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak, satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa, akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu.